'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. But I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry I've forgotten you're enough. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa katakan shalom. Shalom. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Aduh, luar biasanya kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa juga. Karena kebaikannya kita masih ada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di pagi hari ini kita datang dengan kerinduan hati kita. Kita datang dengan ucapan syukur kita. Saya undang bersama-sama untuk kita satukan hati, untuk kita fokuskan pikiran kita, hati kita di pagi hari ini hanya untuk meninggikan, hanya untuk menyembah namanya yang agung, namanya yang besar, namanya yang ajaib. Kami bersyukur, menandakan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini, semua karena Engkau sertai kami. Kasih-Mu yang selalu baru, yang tak terbatas. Kasih-Mu yang selalu nyata di hidupku. Kami bawa persembahan terbaik hanya untuk Engkau, Yesus. Segala hormat biar hanya dekat padamu saja Tuhan. Hati kami merasakan tenang. Kami mau lebih lagi bersekutu dekat bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat padamu, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan
kedua tanganmu, katakan bersama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu mengalir dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu ada dalam hidup kami Tuhan, hidupku sungguh indah bersamamu selamanya, ku ingin selalu bersekutu dengan hadiratmu, ya Rabah, ya Rabah, ya Rabah, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau bersekutu denganmu, kami mau rasakan hadiratmu, segala hormat, segala kemuliaan, mari kita sembah Dia, puji namanya, haleluya. Oh, bekerjalah rohmu, jamah-jamah hati kami, di dalam namamu ada kuasa, di dalam namamu ada kemenangan dalam hidup kami Tuhan, dan kami angkat tangan kami, oh Yesus, ku sembah Engkau, ku puji Engkau, oh rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya, Jesus, oh, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, oh, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
aku percaya. Panggil namanya, panggil namanya Yesus, panggil namanya. Dia rindu dengar suara anak-anaknya. Oh, Jesus, Jesus, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Kami hanya manusia yang biasa, kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tak terbatas, yang tak terbatas. Rabaya 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 nana baya ya rabaya 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 rabaya. Oh Roh Kudus jamah kami Tuhan, Kau yang tahu isi hati kami, Kau yang tahu pergumulan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus, sebab Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah Tuhan kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kuduslah nama-Mu, haleluya. Menyembah-Mu, terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar, Kau Allahku Tuhan, Kau Allahku. Oh, maka jiwa, amin, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah kami yang besar, sungguh besar. Kau Allah. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi bersama-sama. Maka jiwa, memuji-Mu. Haleluya, haleluya.
buat Tuhan kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Allah kami Tuhan. This is my soul, oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, besar Kau Allah, sungguh besar, besar Kau Allahku Tuhan. Saya lagi katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Sebab nama-Mu yang besar, sebab nama-Mu yang kami agungkan. Yes. Amin. Kami percaya nama-Mu lebih dari segala apapun Tuhan. Dari pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami naikkan bukan sebuah rutinitas kami Tuhan, tapi ini sebuah kerinduan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami percaya pujian penyembahan naikkan akan ada mukjizat baru dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi bisa katakan shalom. Shalom. Masih belum diangkat dua tangannya. Sekali katakan shalom. Shalom. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa hari ini. Kau luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Naikkan sebuah pujian. Dia Allah kita yang sanggup. Come on. Tepuk tangan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya undang kita untuk bagi puji sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sorakan haleluya. Dengan iman kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak beriman. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang sanggup, Dia Allah yang memberi kemenangan yang tak pernah dilihat oleh mata akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu dan sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorakan Yesus dahsyat. Mau lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mau lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kalau mau coba bisa angkat tangannya satu, yang kanan. Haleluya. Bisa ikutin saya, taruh di kepala. Aku diberkati. Mana umat Tuhan, come on. Aku dilimpah, Yes. karena Allah sanggup Untuk penyedia dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kasih setianya yang selalu nyata. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangannya, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Umat Tuhan bersama-sama, kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagi kami Tuhan. Sebab Kau Allah, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
bagiku. Tepuk tangan bersama-sama, biar musik menyembah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi, katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sekali lagi, sebab Kau Allah kami yang sanggup. Kau Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup. Sekali lagi ya, hitung 5 orang, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kekuatan dalam hidup kami dapat hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, kami kan berharap Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus.
goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan sembah kami. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi hari ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Apa yang mau Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau pesankan buat kami, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Roh Kudus lembutkan dan jamah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap menerima taburan benih-benih firman-Mu. Roh Kudus juga urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi, yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk sekali lagi yuk tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Baik, kalau sudah boleh silakan duduk. Jemaat Tuhan boleh katakan Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kabar kita juga harus selalu luar biasa. Amin. Baik, mari saudaraku, kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menjalankan tugas surga. Wah, mantap saudaraku ya. Jadi saudaraku, bahwa setiap kita pasti ada kepercayaan besar yang Tuhan taruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan secara spesifik hari ini saudaraku, kita mau belajar tentang sesuatu yang Tuhan sedang taruh beban ini di tengah-tengah gereja kita ya. Sekali lagi, menjalankan tugas sorga. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal yang pertama. Kita akan membacanya dari ayat pertama, nanti kita akan baca sampai ayat, ya kita lihat saja ya. Nanti harusnya sampai ayat 11 ya. Nehemia pasal pertama dengan perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakkalaya, pada bulan Kiswel tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku
telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila Kau berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Ya, saudaraku, kisah ini menceritakan seorang yang bernama Nehemia. Boleh lanjut multimedia. Ya, seorang juru minum raja. Dan kita tahu, saudaraku, pada saat itu Nehemia dalam posisi yang begitu nyaman. Sudah dalam posisi menjadi orang kepercayaan raja. Orang yang bertanggung jawab terhadap makan dan minum raja. Orang yang penuh dengan power, kekuasaan. Orang yang dekat dengan kekuasaan. Orang yang punya segala hal yang diinginkan orang. Dan dia miliki semuanya itu di tengah-tengah kenyamanan hidupnya. Tetapi Tuhan memberi perintah kepadanya. Tuhan menaruh beban. Tuhan menaruh sebuah kerinduan besar. Apa itu? Waktu dia dengar berita tentang orang-orang yang telah kembali ke Yerusalem, dikatakan mereka dalam keadaan yang menderita, mereka dalam keadaan yang tercela. Kenapa? Karena tembok Yerusalem telah lurubuh dan mereka menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa asing, sehingga ada sebuah kerinduan, ada sebuah beban tugas yang Tuhan taruh dalam hidup seorang Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudaraku, pembangunan tembok Yerusalem bukan sekedar hanya bicara tentang sebuah semangat nasionalis, karena Nehemia adalah orang Israel. Bukan, saudaraku, lebih daripada itu. Tetapi ini bersifat rohani. Karena berbicara tentang Yerusalem, disitulah tempat bait suci ada. Dan di sanalah tempat berkumpul orang-orang yang menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan satu kerinduan yang Tuhan taruh untuk melakukan sebuah tugas kerajaan Allah bagi Nehemia, untuk membangun kembali sebuah tembok Yerusalem bagi pembangunan bait suci Allah di kota Yerusalem. Dan ini yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dan saya mau ingatkan kepada saudara dan memberitahu kepada saudara, tahukah saudara bahwa hari ini, hari-hari ini, Tuhan juga sedang menaruh sebuah tugas kerajaan sorga buat saya dan saudara, buat generasi kita. Saudara, kita tahu bahwa gereja kita telah mendapatkan izin permanen rumah ibadah. Enggak 1001 rumah ibadah gereja bisa dapat izin gereja. Apalagi di kota Tangerang. Enggak 1001, saudaraku. Dan Tuhan memberi sebuah kepercayaan besar buat gereja kita. Kita mendapat izin resmi permanen untuk mendirikan rumah ibadat umat Kristen di tengah-tengah perumahan ini, di tempat ini. Saudara, saya mau beritahu bahwa ini sebuah beban, ini sebuah kerinduan, ini sebuah tanggung jawab yang bukan hanya diberikan kepada saya sebagai gembala jemaat, bukan hanya diberikan kepada para pengurus gereja atau para pelayan-pelayan gereja. Tapi saya mau bilang, saudaraku, tanggung jawab ini, beban ini, tugas ini adalah tanggung jawab kita semua. Wah, yang jawab amin masih sedikit. Sekali lagi saya ulang,
tanggung jawab ini, pekerjaan besar ini, tugas ini bukan hanya tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat, bukan hanya tanggung jawab para pengurus gereja, tapi tanggung jawab kita semua. Amin. Saudara, saya mau beritahu bahwa ini bukan sesuatu hal yang kecil. Ini proyek besar. Ini rencana Allah yang besar bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Salah satunya di daerah Poris Cipondo ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo Taman Persgaga. Kita akan membangun sebuah gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bangun sebuah gedung yang besar untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan saya mau katakan saudaraku bahwa tanggung jawab ini saudaraku, ini bukan hanya milik daripada orang-orang yang ada di gereja, bukan hanya tanggung jawab pendeta, gembala jemaat, pengurus gereja, tapi tanggung jawab setiap kita. Karena kita adalah generasi yang dipakai Tuhan untuk menciptakan munculnya sebuah gereja permanen yang ada di tempat ini. Ya, saya punya satu kerinduan yang Tuhan taruh, sebuah visi yang Tuhan taruh ketika saya mulai menggembalakan gereja ini tahun 2009, saudaraku. Ya, awalnya gereja ini rumah papa saya, saudaraku ya, rumah orang tua saya. Kerinduan saya, generasi yang pertama sudah berlalu cepat sekali. Dan saya berpikir bahwa generasi saya pun akan segera berlalu. Dan ini akan dilanjutkan kepada generasi-generasi yang berikut. Saya punya satu kerinduan, gereja ini harus menjadi sebuah gereja permanen. Supaya apa? Supaya generasi di bawah, saudaraku, tidak lagi pusing masalah soal izin gereja. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang mengizinkan semuanya. Tuhan yang berkenan sehingga akhirnya izin itu kita peroleh. Ya, bahkan kita bisa memiliki sebuah gedung ya di sebelah nomor 4, punya tanah di sebelah nomor 6. Jadi kita punya 3 rumah 600 meter persegi kurang lebihnya, saudaraku. Tanah yang besar. Sementara gereja-gereja lain di Poris boleh, saudaraku, ya megah-megah tapi ngontrak gitu ya. Gereja kita permanen, punya kita sendiri, ya, tanahnya punya kita sendiri, hak milik. Bahkan kita bisa mendapatkan izin permanen dari pemerintah sebagai rumah ibadah. Sekali lagi, saudaraku, ini sebuah tugas besar, ini sebuah karya besar yang Tuhan titipkan. Ada tugas, ada tanggung jawab kerajaan sorga yang Tuhan mau bebankan buat hidup saudara dan saya. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita belajar dari cara Nehemia dalam menjalankan tugas sorgawi ini ya. Yang pertama, boleh lanjut? Mempersiapkan kerohanian. Coba kita baca kembali pada ayat yang keempat, saudaraku. Lihat ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku, apa saudara? Berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudaraku, sebelum tugas ini dilakukan, dijalankan, sebelum Nehemia melakukan berbagai macam strategi, melakukan berbagai macam manuver-manuver politik untuk dia bisa mendapatkan hati raja, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia datang dalam doa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Saudaraku, hal yang pertama ya, ini menjadi beban dan tanggung jawab kita semua. Yuk, mari kita mempersiapkan kerohanian kita dalam doa dan puasa. Sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu bentuknya dengan berdoa dan berpuasa. Bukan lagi tanggung jawab hanya sekelompok orang, bukan hanya para pendoa-pendoa, tapi ini tanggung jawab semua jemaat. Dari yang usia paling tua sampai anak-anak, semua berdoa, semua berpuasa untuk pembangunan gereja ini. Amin. Semua berdoa untuk gereja kita. Saudaraku, Nehemia datang mencari Allah dahulu, baru sesudah itu di dalam pasal yang kedua, Nehemia pasal yang kedua, dikatakan dia datang kepada Raja Nehemia
baru meminta bantuan kepada raja, Nehemia mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya melalui doa dan berpuasa kurang lebih selama 4 bulan. Yang menunjukkan, saudaraku, sungguh hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah doa dan berpuasa. Ya, saya catat di sini, saudaraku, Nehemia berdoa sambil berpuasa yang menunjukkan, saudaraku, kesungguhan hati. Jadi saya berharap, saudaraku, bukan sekedar hanya doa, bukan sekedar hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita kepada Tuhan, tapi benar-benar dari hati kita tertuju sama Tuhan dengan sebuah beban, dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah harapan supaya rencana Tuhan atas pembangunan gereja di tempat ini berhasil. Amin. Nehemia tidak sekedar berdoa dengan bibir, tetapi Nehemia mau menarik perhatian Tuhan supaya apa yang diharapkannya Tuhan berkarya dan turun tangan. Ini seperti kejadian di dalam kisah Esther, saudaraku, ya. Di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang ada dalam pembuangan di Media Persia, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, keluar sebuah pengumuman bahwa semua orang Yahudi di Media Persia akan dimusnahkan. Ini mirip kayak zamannya Hitler di Nazi itu, Jerman itu, ya. Semua orang Yahudi mau dimusnahkan. Jadi mengerikan sekali, memang orang Yahudi itu pernah beberapa kali mau dimusnahkan, saudaraku. Waktu mereka ada dalam pembuangan, setelah kerajaan Babel runtuh, mereka dipegang oleh kerajaan Persia. Di tengah-tengah kerajaan Persia itu muncul sebuah pengumuman, saudaraku, bahwa orang Yahudi mau dimusnahkan. Dan orang-orang Yahudi ini datang kepada ratu mereka, yaitu Esther, orang Yahudi. Dan mereka berkata, mungkin hanya satu-satunya orang nanti yang selamat, orang Yahudi, ya cuman kamu, karena kamu ratu, nggak mungkin dibunuh gitu kan. Tapi yang lain akan binasa. Sehingga akhirnya Esther punya satu beban, punya satu tanggung jawab terhadap umat Tuhan, terhadap bangsanya. Apa yang dia lakukan? Dia minta kepada semua orang Israel supaya berdoa dan berpuasa. Selama berapa? 3 hari, 3 malam. Ini kesehatian yang dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Saudara berani berdoa dan berpuasa buat gereja kita? Aduh, yang aminnya cuman sedikit. 3 hari 3 malam, saudaraku, mereka berdoa dan berpuasa. Supaya apa? Supaya waktu Esther datang kepada Raja Ahasuerus, Raja berkenan untuk menjumpai Esther. Ya, kenapa? Kalau tidak diperkenan, maka taruhannya adalah nyawa. Esther bisa dihukum mati. Ya, saudaraku, di tengah-tengah pergumulan bangsa Israel, akhirnya mereka bersehati berdoa kepada Tuhan. Mereka menarik perhatian Tuhan, tertuju kepada umat Tuhan, dan pembelaan Tuhan nyata. Sehingga akhirnya, saudaraku, tiang gantungan yang dipersiapkan untuk orang-orang Israel, ya, akhirnya dipergunakan untuk orang yang mempersiapkan gantungan itu, yang namanya Dor. Sekolah minggunya lulus kagak ini? Ayo, yang bisa pulang dapat coklat. Namanya Haman, ibu gembala yang dapat coklat. Ya, saudaraku, sekali lagi, doa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh untuk menarik perhatian Tuhan. Bahkan dikatakan Nehemia berdoa siang dan malam, yang menunjukkan apa, saudaraku? Kesungguhan hati untuk tidak pernah jemu-jemu dalam berdoa, enggak bosan-bosan untuk berdoa. Saya berharap, saudaraku, ya, dalam kerinduan kita, pergumulan kita ini, semua berdoa dengan tidak jemu-jemunya, untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Yang mau bisa berkata amin. Saudaraku, dicatat sama saya, yang pertama yang disiapkan Nehemia bukan strategi jasmani semata, namun ia memilih untuk mengambil langkah doa dan berpuasa sebelum menjalankan tugas sorgawi.
Hal yang sama saudaraku yang saya mau tekankan. Dalam pekerjaan baik yang Tuhan taruh, dalam setiap kerinduan, setiap harapan yang saudara mau jalankan dan kerjakan, lakukan, awali dengan doa dan puasa. Bukan dengan strategi, dengan kemampuan kita, koneksi kita, mencari orang-orang besar, mencari orang-orang hebat, terkemuka yang kita akan jadikan partner. Tetapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Ini real saudaraku. Dari perkara yang kecil dan sepele saja saudaraku. Kalau kita sakit gigi, yang dicari pertama, Tuhan apa obat sakit gigi? Ini real saudaraku ya. Seringkali kita abai. Ketika kita batuk, ketika kita flu, yang pertama kali kita cari obat apa Tuhan? Seringkali kita lebih cari obat. Ya, itu membuktikan seringkali kita mengabaikan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi saya mau ingatkan buat kita untuk menjalankan tugas sorgawi. Hal yang pertama, persiapkan kerohanian kita. Yang kita cari bukan perkara-perkara dunia, bukan strategi, bukan orang-orang hebat dan orang-orang kuat yang akan menolong kita. Tapi biar kita boleh berdoa dan berpuasa. Oke, yang kedua saudaraku, next. Boleh lanjut multimedia? Yang kedua kita lihat pada ayat yang ke-7. Multimedia. Oke. Kami telah sangat bersalah. Ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Atau dari ayat yang ke-6 saudaraku, saya akan bacakan. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudaraku, waktu Nehemia datang kepada Allah di dalam doa-doanya untuk memohon pengampunan dosa terhadap kesalahan bangsa Israel, Nehemia tidak lempar tanggung jawab saudaraku. Ya Tuhan, karena memang nih dosanya si ini nih, emang katrok nih dia gitu ya. Enggak, emang nih bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia tidak lempar tanggung jawab kepada orang lain. Atau bahkan mungkin dia tidak melempar tanggung jawab itu kepada Tuhan sendiri. Ya, saya catat di sana saudaraku, Nehemia menyatakan di dalam doanya bahwa ia bersalah. Aku dan kaum keluargaku juga berdosa, juga bersalah. Ia tidak menyalahkan Tuhan, ia juga tidak menyalahkan orang lain. Tetapi ia, Nehemia, mengambil tanggung jawab. Saudaraku, hal yang kedua, kita belajar dari Nehemia bagaimana cara menjalankan tugas sorgawi. Pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan saja waktu kita mempersiapkan dengan doa dan berpuasa, tapi yang kedua, berani untuk mengambil tanggung jawab. Jangan lempar tanggung jawab itu kepada Tuhan. Jangan lempar kesalahan kepada orang lain, tapi berani untuk mengambil bagian tanggung jawab. Makanya seringkali saudaraku, saya di dalam bimbingan pranikah ya, saya seringkali kasih satu pernyataan gitu ya. Jodoh itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan apa di tangan kita? Jodoh di tangan Tuhan. Ya, memang saya sudah ditakdirkan. Memang hidupku akan menderita bersamanya. Lalu kita berkata sama Tuhan, Tuhan, mengapa engkau berikan tulang rusuk yang seperti ini? Bawelnya minta ampun, berisik setiap hari. Lalu kita mulai berkata, Tuhan, kenapa aku harus jadi tulang rusuknya dia? Yang galaknya lebih daripada harimau. Kita mulai lempar tanggung jawab sama Tuhan. Padahal waktu lagi pacaran, Tuhan, apakah dia jodohku? Tuhan berkata, bukan anakku. Tuhan mah begitu. Yang ini, kalau dia bukan jodohku, bikin dia jadi jodohku Tuhan.
kita maksa Tuhan. Tapi begitu sudah kita menikah, lempar tanggung jawabnya sama Tuhan. Hati-hati saudaraku ya. Saya mau berkata saudaraku, jangan lempar kesalahan kepada orang lain, jangan lempar kesalahan kepada bagian lain, cari kambing hitam. Tapi berani untuk kita mengambil tanggung jawab bagian kita. Ya, saya mau katakan saudaraku, bahwa gereja ini satu keajaiban yang besar kalau kita dipercaya sama Tuhan untuk bisa membangun rumah ibadah yang permanen, yang resmi dari pemerintah. Saya mau katakan saudaraku, tanggung jawab ini bukan hanya milik saya sebagai gembala jemaat, bukan hanya milik pengurus jemaat, pengurus gereja ini. Tapi sekali lagi, yuk belajar setiap kita berani ambil tanggung jawab, berani untuk ambil bagian, ikut serta di dalam pembangunan rumah ibadah ini. Yang mau berkata amin. Saudaraku, Nehemia mau menyediakan dirinya. Sekali lagi, Nehemia bersedia menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Sekalipun hal ini jelas menyebabkan dia harus meninggalkan zona nyaman kehidupannya. Dia sudah nyaman hidup sebagai juru minum raja dalam segala kemewahan dan kelimpahan yang dia miliki. Tapi dia rela, saudaraku, tinggalkan semuanya itu. Malah dia memilih untuk bersusah-susah kembali ke Yerusalem untuk membangun puing-puing reruntuhan tembok Yerusalem dan membangun bait suci. Ini orang yang berani untuk mengambil tanggung jawab. Saya percaya setiap kita, bukan bicara tentang nominal besar atau kecil, itu relatif. Tapi setiap kita mau berani untuk menyediakan diri kita. Menyediakan apa yang kita punya, apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Dan jelas pasti akan ada pengorbanan. Ada berani untuk pasti akan ada penyangkalan diri dan memikul salib. Ada sebuah harga yang harus kita bayar. Ada kenyamanan yang mungkin harus kita tinggalkan. Tapi sekali lagi saudaraku, ini bukti bahwa kita berani untuk mengambil tanggung jawab. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, daripada ngantuk, dibaca yang merah ya. Yang merah dibaca. Oke, 2, 3. Merupakan simpati yang tidak berharga kalau kita hanya berdoa, tetapi tanpa menggerakkan tangan, padahal kita mampu berbuat sesuatu. Adalah nilai yang rendah, ya. Adalah simpati yang tidak berharga kalau kita cuman berdoa, tetapi tanpa kita berbuat apa-apa, tanpa kita berkorban, tanpa kita menggerakkan tangan, sekalipun kita mampu untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita seperti beberapa orang berkata dalam doanya, Tuhan, ini aku, utuslah dia, gitu ya. Ini ngeri saudaraku ya. Ini aku Tuhan, pakailah dia. Enggak. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Amin. Tuhan mau setiap kita mengambil bagian tanggung jawab. Dan yang terakhir saudaraku, yuk coba kita lihat ayat 9. Nehemia 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudaraku, Nehemia sebelum dia melakukan bagiannya untuk menjalankan tugas kerajaan sorga, Nehemia mendasarinya dalam doanya berpegang pada firman Tuhan. Nehemia punya satu keyakinan bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, itu punya landasan, itu punya dasar, bahwa firman Tuhan berjanji kalau orang-orang Israel bertobat dan kembali kepada Allah,
Maka sekalipun mereka dibuang sampai ke ujung-ujung bumi, mereka akan kembali dikumpulkan oleh Tuhan dan mereka akan dipersatukan di mana tempat yang dipilih Allah untuk membuat namanya diam di sana. Kembali lagi saudaraku, demikian juga dengan kehidupan kita saudaraku. Seringkali di tengah-tengah pekerjaan baik, di tengah-tengah sebuah tugas besar kerajaan sorga yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan saudaraku, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai kendala, berbagai tantangan, persoalan, dan apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Tahukah saudara, proses pengurusan perizinan ini saudaraku saya urus sejak tahun 2014. Tahun 2016 sudah selesai dan sudah masuk ke perizinan. Tetapi sekalipun menurut SKB 2 Menteri, kalau sudah ada rekomendasi dari FKUB, sudah ada rekomendasi dari Kementerian Agama, maka izin itu berjalan. Tapi itulah Indonesia. Diem saudaraku, itu izin diem. Nggak ada yang berani sentuh. Padahal lengkap, semuanya sudah beres. Lengkap saudaraku. Nggak ada yang berani sentuh. Tapi sekali lagi saudaraku, bukan karena hebat dan kuat saya, bukan karena kemampuan saya. Saya sih sudah jujur, saya katakan saya sih sudah cuman berserah sama Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, ini proyeknya Tuhan. Saya nggak mau jadi beban pribadi yang akhirnya membuat saya stres dan depresi gitu. Karena saya tahu ini proyeknya Tuhan, Tuhan yang berperkara. Saya cuman ngomong sama teman-teman, ya kalau andai kata terburuknya saya bilang, kalau memang betul-betul nggak keluar juga tuh izinnya, ya udah kita bikin izin serbaguna aja lah, gedung serbaguna. Nanti serbagunanya diperlengkapi dengan izin rekomendasi FKUB, rekomendasi dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa tempat ini boleh untuk dipakai ibadah. Itu saja sudah kuat saudaraku, itu saja sudah hebat. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih. Tiba-tiba saudaraku, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada anggota DPR yang nawarin mau ngebantuin. Ya saya bilang dengan sukacita lah, puji Tuhan, ayo Pak, bantuin. Ternyata gak kepilih lagi dia kemarin saudaraku. Buntung lagi kan. Lalu Pak Budi dengan semangat gitu ya, akhirnya bernyala lagi kan, kita-kita yang tadinya sudah diem-diem gitu kan, akhirnya nyala lagi. Coba kita cari orang yang ini, cobain jalan lagi saudaraku, urus lagi, mandek lagi. Di tengah-tengah kemandekan kita udah bingung gitu ya. Pak Budi lagi lari pagi saudaraku, ketemu sama temennya yang biasa lari pagi. Nggak tahu temen lari paginya itu ternyata wakil ketua DPRD Kota Tangerang. Jadi kembali lagi saudaraku, ya Tuhan semuanya. Nggak ada, kita nggak buat perencanaan, kita nggak buat ini. Tiba-tiba orang itu bilang, lah ini anggota DPR, ngomong aja, Pak bisa bantu Pak? Bisa, saya bantu. Langsung semangat kita. Dan betul saudaraku, dia bantu, benar-benar bantu saudaraku. Luar biasa Tuhan itu. Dan akhirnya izin itu kita dapatkan saudara. Sekali lagi, memang gak mudah. Saya tuliskan di sana Nehemia meminta dalam doanya yang dilandaskan kepada janji firman Tuhan. Doa yang berdasarkan pada janji Tuhan pasti akan dikabulkan. Karena ini bukan kepentingan saya, bukan mau saya, tapi visi yang Tuhan taruh buat anak cucu kita, buat generasi di bawah kita. Entah siapa nanti yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi yang saya rindukan, gereja ini permanen. Gereja Bethel Indonesia Taman Poris Gagah. Ya. Penggenapan janji Tuhan terkadang memerlukan waktu untuk digenapi. Sebab itu harus tetap percaya untuk berpegang pada janji-janji Tuhan. Amin.
Gak mudah, saudaraku. Seringkali waktu kita menjalankan pekerjaan baik, kita terhalang dengan persoalan, masalah, kendala, tantangan. Tapi kalau engkau mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, pegang saja janji Tuhan, pasti akan terjadi. Fokus pada janji Tuhan. Keadaan di sekitar kita dapat membuat kita cemas dan ragu. Sebab itu, mempercayai janji Tuhan dapat membuat kita bersabar dalam penantian. Pegang janji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Tidak pernah berubah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, menjadi satu ingat-ingatan buat kita. Pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, kita belajar dari Nehemia, ya. Lakukan itu semua, awali dengan doa dan puasa. Ya. Yang kedua, saudaraku, berani ambil tanggung jawab, berani ambil bagian untuk melakukan sesuatu, ya. Dan yang ketiga, berpeganglah pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita nyatakan pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari nyatakan bersama-sama pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, yuk kita makin berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu.
Mari sembah Dia. Kami percaya, kami pegang janji firman-Mu, ya dan amin. Bawa iman kami, Yesusku ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bagimu tak ada yang sukar. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Aku percaya. ya dan amin. Yesusku ajaib. Kami bawa Kami bawa dalam doa. di dalam Inilah kerinduan hati kami untuk gereja-Mu Tuhan. Nyatakan biar Kau yang kuasa dan anugerah-Mu, segala berkat bangsa, berkat para raja-raja tercurah di tempat ini. Allah menyediakan, Allah yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Bagi-Mu tiada yang mustahil, bagi-Mu tiada yang sukar. Aku percaya usahaku biar Kau yang bekerja. Haleluya. Yesusku ajaib. Yesusku berkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Tuhan taruh sebuah beban, sebuah kerinduan, pekerjaan besar, tugas besar yang Tuhan taruh bagi kami, umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tarizo ini. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan cara kami, bukan dengan kemampuan kami, tapi kami menaruh harapan kami, andalan kami hanya kepada nama Yesus. Saat ini Tuhan, dengan kesatuan hati kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan yang menolong kami, membuka jalan buat kami dalam segala sesuatu yang kami perlukan untuk pembangunan gereja-Mu. Biarlah berkat bangsa-bangsa tercurah di tempat ini. Tuhan menyatakan kuasa ajaib-Mu. Tuhan yang mengadakan dan Tuhan yang menyediakan. Bahkan buat setiap kami Tuhan, dipanggil untuk mengambil bagian tanggung jawab. Kami mau menyediakan diri kami, hidup kami, keuangan kami, apa yang kami miliki, apa yang kami punya, apa yang kami bisa, untuk dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kami harus meninggalkan kenyamanan hidup kami, sekalipun kami harus sangkal diri dan pikul salib, bayar harga, kami mau menjadi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Kami berpegang pada janji firman-Mu Tuhan. Tidak mudah untuk melewati semua ini, tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti akan genapi. Karena itu dengan iman dan percaya kami, fokus kami kepada janji firman-Mu. Kami mempercayai setiap penggenapan janji Tuhan bagi pekerjaan yang besar ini. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati setiap umat-Mu. Kami percaya dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing, pekerjaan baik yang kami kerjakan, biar firman-Mu boleh menjadi landasan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Mari silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih kepada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawakan persembahan menggunakan amplop berwarna kuning dan biru dengan maju ke depan mengisi kotak sebelah kiri dan kanan. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tembok sebelah kiri dan kanan. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, bisa menaikkan tangannya. Baik, jika sudah, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini bukti kesetiaan kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk rumah-Mu Tuhan, biar untuk memperluas kerajaan-Mu saja, untuk memperluas pekerjaan-Mu saja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey Lord, I lift my hands, Lord, Shalom Jemaat GBK Tarizo, Warta Jemaat GBK Tarizo Minggu 20 Oktober tahun 2024. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan melalui bank, bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang telah disiapkan. Info ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu jam 7:30 malam di gereja Haika Tahrizu Kims. Mari bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:15 pagi di gereja lantai 2. Hai Kijers, mari datang di ibadah Youth and Teens setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Hai para kalian dewasa muda, mari bergabung di ibadah Come To setiap 1 bulan sekali di minggu kedua, Sabtu pukul 6 sore di gereja. it's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Info ibadah Komsel Poris Indah Kamis 31 Oktober 7:30 malam. Untuk tempat akan diinfokan Komsel Poris Gaga Jumat 1 November di gereja jam 7:30 malam. Komsel Cipondo Jumat 25 Oktober di gereja 7:30 malam. Info doa pagi setiap hari Sabtu melalui via Zoom jam 5:30 pagi. Info ibadah WB setiap Sabtu minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja.
Info ibadah raya Minggu 27 Oktober tahun 2024 pertama pukul 7 dan kedua 9 lewat 15 pagi dengan pembicara Pendeta Samuel Nindito. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Lili Chong, Ibu Lunengsi Ketut, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Info ibadah kompak Sabtu 26 Oktober tahun 2024 jam setengah 8 malam di gereja dengan pembicara Pendeta Dene Cobai. Terima kasih bagi para pelayan yang melayani di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan Pak Gembala. Iya. Yang ulang tahun ini minggu ini adalah Ibu Yunengsi dan Ibu Lili Chong. Tadi pagi sudah datang dan sudah kita doakan ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri, kita nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu, kami boleh membawa puji-pujian, pengagungan, sembah kami bagi nama Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Berkat Tuhan juga mengalir buat setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya jerih lelah kami dalam Tuhan. Tuhan Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Sekali lagi kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini Tuhan. Buat Ibu Yunengsi, buat Ibu Lili Chong yang Tuhan sudah tambahkan usia. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Segala harapan masa depan mereka Tuhan berkati. Bahkan pemeliharaan kesehatan, keadaan yang baik terpelihara supaya senantiasa baik keadaan mereka. Bahkan kerinduan hati kami, Ibu Yunengsi dan Ibu Lili, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bawa pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan, yang terus akan berkarya di tengah-tengah ibadah-ibadah kami, di setiap program dan rencana kerja kami, dalam setiap kegiatan kami, bukan sekedar hanya diatur oleh manusia, tapi sungguh Roh Tuhan hadir dan memberkati. Kami berdoa Tuhan sekali lagi buat segala dana yang kami butuhkan untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang sanggup mengadakan dan menyediakan. Dan dalam kesatuan hati kami Tuhan, bersama-sama kami mau turut mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pembangunan ini. Kami mau mengambil bagian tanggung jawab dalam pembangunan gereja ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu.
Hari ini Tuhan, ada pemindahan kekuasaan dari presiden lama kepada presiden terpilih dan pelantikan. Semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam tangan kasih Tuhan. Semua orang-orang yang terpilih dalam jajaran kabinet adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, bekerja untuk membawa sejahtera bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat pilkada serentak tingkat 1 dan tingkat 2 di seluruh Indonesia. Tuhan berkati supaya gubernur, wakil gubernur maupun wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang terpilih adalah orang-orang yang pilihan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang membawa sejahtera bagi bangsa ini, yang bekerja membawa kebaikan bagi Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan pekerjaan Tuhan juga semakin diperluas di Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami di tengah-tengah resesi ekonomi global. Biarlah perekonomian bangsa kami tetap survive. Tuhan memberkati bangsa kami supaya tetap eksis, perekonomian tetap terjaga. Tuhan yang memberkati keadaan bangsa kami. Karena itu berkati setiap umat-Mu juga Tuhan, dalam setiap apa yang kami kerjakan, usaha, pekerjaan, bisnis kami. Tuhan berkati di tengah-tengah masa resesi ekonomi dunia. Usaha kami, pekerjaan kami tetap survive, tetap eksis, tetap diberkati oleh Tuhan dalam anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan limpahkan berkat, sebab kami tahu kami hidup bukan hanya karena melihat, namun karena percaya. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati rumah tangga umat-Mu, jemaat-Mu, penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.